Dalam hal ini, apa yang kita lakukan ini sudah mulai menuju mengarah kepada perbaikan data ini, yaitu integrasi data menjadi data sen, yaitu dari P3KE, DTKS, dan juga Reksosek. Ini kami harapkan itu segera diimplementasikan. Kemudian ada juga data-data kependudukan, data SDGs, dan sebagainya. Ini kami harapkan memang semua menjadi koheren. Kemudian tagging perencanaan terutama kepada kementerian lembaga, ya, program dan penganggaran, sehingga kami bisa mengidentifikasi apa saja yang sudah memang ditujukan untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan memastikan bahwa program tersebut bisa berjalan dan juga tentunya target ini bisa sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian terakhir ini kami harapkan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kita bisa terus meningkatkan efektivitas implementasi program pengentasan, ya, kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrim. Dengan adanya Impres, ya, Impres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, tentunya amanat ini akan jauh lebih kuat lagi bagi kita untuk melakukan koordinasi yang lebih baik, integrasi program yang lebih kuat, dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga efek dari program-program ataupun intervensi akan jauh lebih baik lagi. Karena kami lihat di sini sebenarnya tujuan Impres tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi juga bukan pemerintah, ya, sehingga adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan sinergi lebih baik dan hasilnya akan bisa tercapai seperti yang kita harapkan, penurunan kemiskinan bisa lebih dari 3 juta per tahun. Tantangannya saya kira ini sudah cukup jelas, ya, bahwa kualitas dari berbagai layanan dasar kemudian pemberdayaan ekonomi masih belum mumpuni, ya, masih belum, dan menjadi tantangan bagi kita untuk terus ditingkatkan, terutama layanan dasar bagi penduduk miskin, kemudian juga kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin, infrastruktur dasar dalam hal ini rumah dan air minum menjadi dasar bagi mereka untuk dapat menjadi berdaya dan tentunya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, ya. Dan dalam hal ini kami pun mengharapkan, ya, dengan akurasi bantuan sosial yang sekarang masih relatif rendah, dengan adanya data yang lebih baik seharusnya akan bisa menjadi lebih akurat dan terus ditingkatkan akurasinya dengan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran, juga meningkatkan kesadaran mereka bahwa masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial ini dapat dialihkan kepada program lain. Tentunya program yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kesejahteraan mereka. Jadi belum tentu kalau tidak mendapatkan bantuan sosial, tidak mendapatkan bantuan lain ataupun pemberdayaan lain. Karena program-program seperti keahlian, ya, kewirausahaan ataupun UMKM tentunya tidak hanya orang miskin, tetapi juga berbagai tingkat, ya, mulai dari kelas menuju menengah, menengah dan sebagainya, sehingga mereka pun akan jauh lebih kuat lagi. Nah, dalam hal ini ada beberapa juga sasaran utama selain kemiskinan menghantarkan kepada pencapaian target kemiskinan tersebut menuju nol, yaitu rumah tangga miskin, ya, menerima bantuan sosial akan terus meningkat akurasinya. Kemudian keluarga miskin penerima pelindungan sosial yang tergraduasi ini diharapkan akan terus tercetak bahkan sampai 1,5 juta per tahun, ya. Kemudian cakupan kepesertaan jaminan sosial akan meningkat juga. Dan yang terakhir ini adalah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal diharapkan akan terus meningkat menjadi 12% pada tahun 2029. Bapak dan Ibu pemerintah daerah yang hadir hari ini, kami harapkan, ya, dalam konteks penentuan target ini sebenarnya masih target relatif masih konvensional. Karena kami harapkan dengan adanya loncatan-loncatan perbaikan tadi terkait dengan data, integrasi, sinergi, dan perbaikan program itu sendiri, kami harapkan bahwa semua pemerintah daerah ini dapat mempunyai inovasi, loncatan terhadap penurunan kemiskinan, terutama bagian Indonesia bagian timur, sehingga di dalam penurunan kemiskinan menuju 0%, ini hampir semua daerah memang mempunyai level yang sama.
Jadi tidak ada lagi yang di atas misalnya double digit ataupun 10%. Dalam hal ini kami harapkan memang ini menjadi penugasan kepada pemerintah daerah untuk bisa mencapai. Nah, untuk mencapai itu ada beberapa peran yang dapat Bapak dan Ibu perkuat ya, terutama di dalam pengurangan beban. Satu adalah tadi perbaikan data ya, bagaimana data ini harus terus diupdate, kemudian juga membantu di dalam memberikan kesadaran kepada pemerintah. Kemudian memperkuat sistem rujukan sehingga betul-betul masyarakat yang memang tepat sasaran, tepat kriteria untuk bisa mendapatkan bantuan. Kemudian mengoptimalkan peran pendamping dalam meningkatkan kemandirian penerima bantuan, implementasi pelindungan sosial adaptif tadi ya, bagaimana situasi kebencanaan ini juga harus menjadi modal bagi kita untuk merespon lebih baik lagi. Digitalisasi penyaluran diharapkan ini bisa terus ditingkatkan, dan graduasi dan integrasi program dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi. Nah, ini menghantarkan kepada peran berikutnya di dalam strategi peningkatan pendapatan penduduk. Kami harapkan peran pemerintah daerah adalah menguatkan usaha mikro, kecil, dan menengah, kemudian mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi desa, dan juga pembangunan ekonomi ekosistem, ekonomi kreatif dan digital, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Dalam hal ini kami harapkan memang pemerintah daerah juga nanti akan bisa mendukung program-program arahan Pak Presiden seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, hilirisasi industri dan kartu usaha, bahkan sampai kepada koperasi desa merah putih ya. Dalam hal ini dengan mendukung program-program tersebut, kami harapkan memang menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha, memperkuat usaha, memperkuat supply chain, dan juga meningkatkan potensi lokal dari daerah itu sendiri. Nah, berikutnya adalah terkait dengan akses kualitas pelayanan dan infrastruktur dasar. Kami harapkan dalam hal ini peran pemerintah daerah adalah meningkatkan akses dan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terakhir ini ada sekolah rakyat, dan ini yang memang harus terus didukung oleh pemerintah daerah sehingga transisi ke depan di dalam menjaga keberlangsungan sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian penguatan infrastruktur digital dan energi untuk ekonomi inklusif, pembangunan dan perbaikan rumah layak huni, dan juga peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan dan ekonomi desa. Kami harapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan akses petani terhadap teknologi pertanian, pupuk bersubsidi, dan irigasi. Jadi dalam hal ini sebenarnya apabila Kopdes Merah Putih bisa berjalan dengan baik, sinergi dengan ekonomi lokal, ini akan bisa berjalan dengan baik sehingga peningkatan produktivitas diharapkan juga akan terus terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, terakhir kami pesankan ada satu lagi yang memang harus juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah adalah bagaimana mendukung strategi peningkatan inklusivitas bagi kelompok rentan. Jadi ada dua kelompok rentan, sebenarnya relatif cukup banyak, tetapi ada dua yang utama dalam hal ini adalah penyandang disabilitas dan juga lanjut usia. Jadi di dalam isu penyandang disabilitas, kami harapkan pemerintah daerah dapat memenuhi SPM bidang sosial untuk penyandang disabilitas, memastikan